akan segera dimulai oleh Master of Ceremony. Baik, izin memulai acara, Prof. Rus. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang dalam acara webinar Kampus Merdeka bersama Ibu Dr. Insinyur Paristiani Nurwandani, MP, Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Yang terhormat Rektor Universitas IFET, Profesor Dr. Rustono M. Hum. Yang terhormat Sekretaris LL Dikti Wilayah 6, Dr. Lukman ST M. Hum. Yang terhormat Ketua Yayasan Pembina IKIP Veteran Semarang, Bapak Haji Suudi. Yang terhormat Rektor STIE Port Nambai, Papua. Yang terhormat Wakil Rektor 1 Universitas Sultan Fatah. Yang terhormat Wakil Rektor 1 Universitas Pancasakti Tegal. Yang kami hormati Wakil Rektor 1 Universitas IFET, Ibu Dr. Lulu Eliana MSI. Yang kami hormati Wakil Rektor 2 Bapak Suyanto STMT. Yang kami hormati Wakil Rektor 3 Dr. Andes Trilaksono Prihandoko MPD Kons. Yang kami hormati Konsultan dan Pembina Vokasi Universitas IFET, Bapak Dr. Toto Prasetyo BMMT. Yang kami hormati para pejabat struktural di lingkungan Universitas IFET. Dan yang kami hormati dan kami banggakan para dosen di lingkungan Universitas IFET. Perkenankan saya, Diah Stianing Winarni, memandu acara pada pagi hari ini dengan susunan acara yang pertama, pembukaan, yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan Mars Universitas IFET. Yang ketiga, pembacaan doa. Yang keempat, sambutan Rektor Universitas IFET. Yang kelima, sambutan Sekretaris LL Dikti Wilayah 6. Yang keenam, pengarahan, dan yang terakhir adalah penutup. Untuk memulai acara pada pagi hari ini, mari kita buka acara dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan Mars Universitas IFET. Kepada UPTTIK dipersilahkan.
Terima kasih UPTTIK. Acara yang ketiga, pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Sulhan MBDI. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita sejenak menundukkan kepala dan hati kita memohon kepada Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, segala puji untuk-Mu pemelihara alam semesta ini. Segala puji atas karunia dan kenikmatan yang telah Engkau limpahkan kepada kami semua, ya Allah. Pada hari ini kami mengadakan acara dalam rangka kegiatan pengarahan Kampus Merdeka. Di sini bersama Unisfed dan Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Kami berdiskusi mengurai fikir untuk memberikan sumbangsih yang terbaik bagi lembaga bangsa dan agama ini. Karena itu ya Allah, lancarkanlah dan berkailah, penuhilah pertemuan pada pagi hari ini dengan kasih sayang-Mu. Bukalah pikiran kami, lenturkan lidah kami, dan berikanlah kepada kami ide-ide cemerlang untuk membangun lembaga, bangsa, dan agama ini ya Allah. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina limasyayikhina wa limuallimina wa lil mu'minina wal mu'minat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana wa qulubahum binuril iman wal ilmi wal hidayah wal hikmah warzuqna wa iyyahum rizqan wasi'an halalan thayyiban wa amalan shalihan wa ilman nafi'an wa umran tawilan wa barakna al khatimah. Yassir lana kullal umuri wa afina min kulli hamin aw bala'ana rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunina waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, acara selanjutnya adalah sambutan Rektor Universitas IFET. Kepada Profesor Dr. Rustono M. Hum, kami persilahkan. Mohon maaf untuk Prof. Ros, nanti sambutannya menunggu Bu Paris join. Oke, karena sambutan selamat datang. Jadi kita break sebentar ya sekarang ya, sambil mengingatkan rekan-rekan yang belum bergabung, rekan-rekan dosen yang mungkin masih OTW atau mungkin masih mencari sinyal, supaya diberikan motivasi, Bapak Ibu Kaprodi yang terhormat, untuk mengkondisikan dosen di prodi masing-masing, untuk segera bergabung. Karena ini jumlahnya belum maksimal dari prediksi awal. Dan nanti presensi kehadiran akan di-share oleh UPTTIK. Oke. Kita rileks sejenak saja ya. Ya, Bu. Untuk tim kurikulum Universitas IFET, apakah sudah hadir Pak Sri Hadi dan tim? Sudah ada, Bu, sudah hadir tadi saya lihat. Oke, tim akademik Universitas IFET. Ya. Ibu KLPM. Di-on-kan ya videonya nanti semuanya, mohon kiranya saat sambutan Bapak Rektor dimulai nanti semuanya on-kan video menyambut kehadiran Bu Faris. Pak Lukman, mohon maaf nggih menunggu sejenak. Oh, silakan Bu. Ya. Oke. Apa kabar Pak Lukman? Kabar baik Bu, kebetulan baru sampai tadi di jalan delay hampir 2,5 jam. Itu jalan karena hujan dan banjir di sepanjang jalan itu. Kita lihat. Alhamdulillah. Ya. Ini luar biasa kota Semarang ya. Sehat semua ya di Jawa Tengah.
kita semangat. baru COVID kena banjir saat ini. Jadi yang mudah-mudahan semua sehat walafiat, karena saya pantau terus. Tadi ada beberapa pimpinan perguruan tinggi yang melapor kampusnya terendam, kemudian mahasiswa dan yang lainnya pun juga ada yang kena musibah. Jadi kita harus antisipasi itu. Nah, mudah-mudahan kalau Unisfed itu kan kebetulan kampusnya di atas ya, tidak kena banjir ya. Banjir ya. Saya tadi cek sudah ada 5 perguruan tinggi yang lapor terkena imbas dari banjir. Meskipun ini sedang libur, tapi paling tidak infrastruktur terkendala. Kemudian teman-teman yang kos yang dari lingkungan tadi kita minta bantuan untuk dievakuasi ke tempat yang memang aman gitu. Ini saya pantau tadi meskipun sudah agak reda, tapi masih belum surut ya banjir di beberapa titik gitu. Ya, masih ya. Alhamdulillah Unisfed aman Pak Lukman karena dekat dengan LLDP wilayah 6 Jawa Tengah. Ya, amin. Kalau di sepanjang jalan itu dari Batang, kemudian tadi Brebes, Kendal itu semuanya ini, dan kecelakaan mobil pun juga saya hitung dari mulai perjalanan sekitar ada perjalanan darat. Perjalanan. Ya, kalau secara perjalanan itu lancar, cuman hujan sepanjang perjalanan dari saya biasanya berangkat tuh habis subuh sampai jam 7:30. Ini baru sampai tadi jam 10:25 itu tadi sampai ke LLDP. Ini karena pelan sekali nggak bisa kencang gitu ininya. Pak Lukman, gimana rapot Unisfed terbaru Pak Lukman? Ya sudah, saya harap sih segera. Yang paling penting itu saat ini kan kita harus update data terus ya, terutama data terkait dengan PDDT, data pelaporan. Saya lihat masih di semester kedua ini masih ada yang harus segera diupdate. Dan nanti mohon juga ini karena kan kita sedang ada percepatan yang Java ini, karena konsen kita kan ada yang 7.000 ini segera dimanfaatkan ya kuotanya. Kami akan segera jemput bola karena di LLDP 6 ini yang memang Javanya bermasalah 50%. Dalam artian ini dua, apakah yang saya dulu pernah sampaikan kan tidak ada masalah di yayasan ya, mudah-mudahan di Unisfed ini. Jadi kami segera akan membantu mendampingi bagi yang kesulitan tentang pengajuan Java, minimal kan sampai asisten ahli saja itu bisa smooth ya, sudah bisa alhamdulillah lah gitu. Karena kan tahun ini program kami adalah di SDM, ini kan juga salah satu dari untuk kita capaian di akreditasi perguruan tinggi kan SDM di dosen kita harus segera tingkatkan ya, termasuk juga untuk menunjang kampus Merdeka ini ya, mau tidak mau SDM dosen, kemudian nanti mahasiswa ini juga harus kita optimalkan. Ini yang harus kita betul-betul cermati. Jadi mohon Pak Rektor beserta jajarannya Pak Rustono ya, kami menunggu Pak, karena saya lihat pergerakannya masih agak lambat dari Unisfed ini, karena potensinya ada, tapi tinggal percepatannya yang belum, kami sangat menunggu. Ya. Cepat. Ya. Menjadi catatan terpenting untuk Unisfed pagi hari ini Pak Lukman. Dan alhamdulillah memang ini dosen-dosen baru sudah memulai untuk menuju ke sana, karena banyak prodi baru di Unisfed. Dan ada yang paling baru lahir itu prodi PAI. Alhamdulillah sudah terdaftar di PDDikti. Tadi pagi kami dikabari dari LLDikti Pak Lukman. Mohon motivasinya nanti. Ya, kami akan optimalkan ya itu memfasilitasi, karena tahun ini kami tidak lagi seperti tahun-tahun sebelumnya workshop atau sosialisasi. Kami lebih di LLDikti lebih kepada pendampingan, kalau sosialisasi workshop itu dari pusat, kami lebih ke pendampingan saja, betul-betul masalahnya di mana sehingga kita bisa jemput bola. Makanya hari ini saya mengeluarkan edaran ke teman-teman LLDikti yang bermasalah di kelembagaan, kurang lebih ada sekitar 50 perguruan tinggi, itu juga akan kita benahi. Kemudian masalah SDM ada sekitar 42 perguruan tinggi, itu juga kami berikan kesempatan, sehingga tadi ketika surat sudah masuk, kami yang akan mendatangi segera jemput bola untuk menyelesaikan masalah di masing-masing. Khawatir kan kalau dulu tidak intens ya, sehingga ada kebingungan, karena ya jujur saja ini saya jangan sampai seperti sekarang ini ada 13 perguruan tinggi terpaksa harus kita cabut dalam waktu bulan ini. Bulan yang lalu kita kan 4 perguruan tinggi sudah kita cabut. Bulan ini ada 13 perguruan tinggi, 1-2 hari ini. Banyak sekali Pak. Ya itu mau tidak mau Bu, karena sudah tidak sesuai dengan
standar nasionalnya. Ini yang kami harapkan. Ya. Jadi yang ada mudah-mudahan bisa bertahan, atau lebih kan keran sekarang peningkatan perguruan tinggi ini kan sudah dibuka ya. Oke. Pak Lukman ini juga turut hadir bersama kita, Pembina Vokasi dan Konsultan Vokasi Universitas IFET, Bapak Dr. Toto Prastyo, BMT. Selamat datang Bapak. Halo, masih bergabung ya? Pagi Pak Toto. Pak Toto. Tadi sudah hadir, sudah join no? Saya masih di unmute tadi sama hostnya. Oh iya. Iya. Di on kan videonya Pak. Udah nggak apa nanti dulu. Selamat pagi Pak Lukman. Wah, udah lama banget nggak pernah ketemu ini. Iya pagi Pak Toto. Kemarin kita lagi bersih-bersih dapur dulu Pak Toto. Nanti mohon bantuannya Pak Toto ya. Setelah fix kemarin yang sudah kita susun itu, insya Allah bulan Februari ini kita larinya harus kencang karena PR kita ini banyak Pak Toto, dari mulai kelembagaan, SDM, kemudian nanti baru terakhir mahasiswa ya, kita pelan-pelan lah untuk LLDT 6 ya kita benahi. Oke. Pak Lukman, mohon maaf nanti kalau ada dari peserta yang mengajukan pertanyaan via chat, mohon berkenan Pak Lukman nanti untuk jawaban bisa dikondisikan. Karena mungkin nanti dari beberapa teman dosen ada yang antusias ya dengan penjelasan-penjelasan dari Pak Lukman, dan ada pertanyaan yang muncul nantinya. Sampai maksimal jam berapa Pak Lukman bersama kami? Saya mungkin sekitar jam 12.15 ya. Kebetulan ada rapat di sebelah jam 12.15 ya. Oke, alhamdulillah. Pak Rektor, Bu Warek itu manfaatkan Pak Lukman kan dewanya Pusdatin itu. Betul Pak Toto. Cuman Pak Lukman, saya nanyain dulu karena kan wasdalbinya LLDT sekarang berat karena di atas tidak ada direktur pembinaan kelembagaan. Itulah kenapa banyak yang mesti harus tanggung jawabnya LLDT ini untuk bangun bersih-bersih betul. Karena dulu LLDT 6 ini cukup bagus dalam tanda petik gitu pembinaannya, tapi begitu ini kan jadi berat. Karena nggak ada ya tim EK-nya aja digerakkan Pak Lukman. Ya, mohon bantuannya Pak Toto ya. Kebetulan kami kan kemarin inikan dulu datanya Pak Toto. Setelah saya punya petanya, kan kita ada dashboardnya, ada datanya, sekarang komprehensif. Jadi tidak ada lagi berkilah kalau sudah kita bicara data ya Pak ya. Makanya saya tuh enak berbicaranya kemarin itu berapa jumlah perguruan tinggi, berapa dosen dan yang lain itu sudah clear masing-masing, dan kadang-kadang masing-masing perguruan tingginya pun juga belum aware. Nah, yang sekarang kami sasar juga sarana prasarana Pak Toto. Jadi kalau dulu itu kan perguruan tinggi kurang aware ya, yang ketika pengajuan akreditasi aja ada isiannya, tapi dalam secara berkalanya ya kurang diupdate. Nah, ini sekarang kami sudah minta masing-masing perguruan tinggi. Nah, kemarin ada beberapa perguruan tinggi ketika minta rekomendasi, kami tidak kasih rekomendasi karena tidak update data. Nah, ini sekarang ini data menjadi sesuatu yang sangat penting Pak untuk kita menentukan, terutama tim EK, kemudian nanti tim asesor BANPT dan yang lainnya itu kan bergeraknya dari data ya. Baru kita verifikasi setelah datanya ada. Nah, sekarang kalau datanya tidak ada, tidak update ya, itu yang menjadi masalah. Itu enaknya seslomnya dari tadi dewanya Pusdatin gitu kan. Karena dulu data ada di Pak Lukman semua itu. Ya, makanya kita sama-sama kita integrasikan Pak semua data itu. Slogannya Direktur Pembinaan, kalau tidak bisa dibina, dibinasakan gitu ya. Enggak lah, tetap pembina dulu. Kalau itu begitu, enggak, jangan bilang sabar kalau masih ada batasnya, gitu. Ini sambil menunggu Bu Paris, mohon kiranya Pak Lukman kami persilahkan terlebih dahulu bagaimana karena Bu Paris sangat terbatas waktunya bersama dengan kita untuk memberikan motivasi terdahulu ya kepada para dosen. Oke, baik, sambil nanti tolong dikabari kalau Bu Paris sudah bergabung. Kalau sudah join nanti kami kabari.
Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi pagi, wabarakatuh. salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Pak Rektor, Prof. Rustono beserta jajarannya, Pak Toto, dan saya lihat ada beberapa perguruan tinggi yang turut hadir pada pagi hari ini. Jadi alhamdulillah kita bisa bersilaturahmi ya, meskipun cuaca dalam kondisi mendung. Mudah-mudahan semangat Bapak Ibu tidak semendung cuaca hari ini. Karena tujuan hari ini itu sangat baik sekali. Saya ketika dikabari oleh Pak Tri ada kegiatan ini, langsung saya menyambut karena ini yang menjadi banyak pertanyaan ketika Pak Menteri meluncurkan program Kampus Merdeka, Merdeka Belajar, terutama ada 8 IKU yang memang harus dipersiapkan perguruan tinggi, menjadi kebingungan perguruan tinggi untuk mengimplementasikan IKU tersebut. Nah, kita berharap dan bisa mendengar langsung hari ini dari Bu Paris, beliau memang konseptor dari terkait dengan Kampus Merdeka Merdeka Belajar ini, sehingga implementasinya tidak ragu-ragu lagi. Karena saya di tataran di lapangan saat ini melihat implementasinya belum betul-betul optimal. Karena ini memang sesuatu yang sangat baru, sehingga interpretasi antar perguruan tinggi pun menjadi berbeda, sehingga standarnya kita harus betul-betul memahami betul seperti apa sih yang diminta terkait dengan kurikulum Merdeka ini. Ada beberapa poin yang kalau saya catatan dari saya yang memang menjadi kesulitan perguruan tinggi ini adalah pertama justru indikator pertama lulusan perguruan tinggi ya. Ini yang memang kita rata-rata mahasiswa ketika sudah lulus ya sudah lulus saja, tidak di-update dan yang lainnya, sehingga kita harapkan ada hubungan baik antara perguruan tinggi dengan mahasiswanya. Jadi bukan setelah lulus ya hilang begitu saja. Nah, ini adalah mudah-mudahan indikator yang pertama ini yang memang sulit, tapi bukan berarti tidak bisa dikerjakan. Nah, saya harapkan ada keterkaitan nanti terutama ketika mahasiswa itu di kelas, dan nanti setelah lulus ini bisa kita terus tracing. Mohon maaf Pak Lukman, Bu Paris sudah bergabung bersama sudah bergabung. Kita. Alhamdulillah. Ya, baik, terima kasih Bu Paris. Assalamualaikum Bu Paris. Selamat datang Ibu Dr. Paristianti Nurwardani MP. Terima kasih Bu Lulu, ya. Teman-teman. Kangen sama Bu Paris. Apa kabar Bu? Nanti dulu sebentar lagi boleh. Sambil menunggu Ibu saja. Selamat datang Bu. Baik. Saya terima kasih sebelumnya atas nama LLIT 6 Bu. Ibu sudah di sela-sela kesibukannya memberi pengarahan ke kami. Karena jujur Bu, tadi saya sampaikan ke teman-teman, permasalahan di LLIT 6 ini adalah terutama implementasi Kampus Merdeka Merdeka Belajar itu masih belum standar Bu. Nah, oleh karena itu kami akan minta Bu Paris ini memberikan pengarahan supaya lebih mantap gitu Bu, karena pertanyaan-pertanyaan itu banyak muncul, kebingungan-kebingungan. Nah, dengan adanya Bu Paris ini bisa menjelaskan ke teman-teman khususnya di Unisped dan perguruan tinggi yang hadir hari ini, sehingga apa yang menjadi ganjalan bisa Ibu sampaikan. Nanti mungkin kalau Ibu begitu waktunya habis dan yang lainnya, insya Allah saya akan membackup beberapa pertanyaan dan yang lainnya, tapi paling tidak ruh utama dari Ibu ini bisa tersampaikan apa yang menjadi poin-poin inti, terutama dari 8 indikator utama, termasuk juga yang paling susah ini yang kemarin di kami itu adalah terkait dengan lulusan Bu. Ini yang tadi saya sampaikan ke beberapa perguruan tinggi, karena ini kan baru 1 tahun berjalan ya Bu ya. Mudah-mudahan 2 tahun ke depan kita bisa menjalani ini dengan smooth. Dan kami laporkan juga Bu Paris kalau terkait dengan COVID di perguruan tinggi ini, alhamdulillah sudah melandai. Saya sudah punya datanya. Cuman dalam beberapa hari ini kita laporkan ini masalah banjir Bu. Ada 5 perguruan tinggi yang jadi kebanjiran saat ini. Tadi sudah saya pantau terus selama perjalanan, itu 5 perguruan tinggi terkena imbas dari banjir. Mudah-mudahan 2-3 hari ke depan bisa kita atasi terkait dengan banjir ini seiring dengan hujan yang mulai berhenti. Mungkin itu pengantar karena waktu Bu Paris juga terbatas, dan saya terima kasih Pak Rustono dan Bapak Ibu dari Unisped yang sudah menginisiasi pertemuan ini, dan ini beberapa perguruan tinggi lain berkenan hadir juga mendengarkan yang nanti akan disampaikan oleh Bu Paris. Kurang lebihnya maaf, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Langsung terlebih dahulu Bu Paris, saya matur Bapak Rektor Universitas IPET, Profesor Dr. Stono M. Hum akan memberikan sambutan selamat datang terlebih dahulu. Silakan Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'inu ala umuri waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Sekretaris Dirjen Dikti Ibu Dr. Insinyur Paristianti Nurwardani MP, Bapak Sekretaris RL Dikti Wilayah 6 Bapak Dr. Lukman, Bapak Ketua Yayasan Pembina IP Veteran, Bapak Pembina dan Konsultan Vokasi Unisvet atau Universitas IPET, para perguruan tinggi mitra Universitas Pancasila Tegal, Universitas Sultan Patah Demak, begitu juga di Universitas Port 6B Papua. Bapak Ibu pejabat struktural di lingkungan Unisvet, Ibu WR1, Ibu Dr. Lulu Eliana MSI, Bapak WR2, Bapak Suyanto MT, STMT, Bapak WR3, Bapak Wilksono Pihandoko Enspons, Bapak Ibu Dekan, baik Dekan FKIP, Dekan Saintek maupun Dekan Fakultas Kemaritiman, Bapak Ibu dosen, Bapak Ibu Kaprodi, dan seluruh peserta pada webinar Kampus Merdeka, Merdeka Belajar. Atas nama lembaga, saya mengucapkan selamat datang kepada Ibu Paristianti Nurwardani MP. Alhamdulillah Ibu bisa rawuh di tengah-tengah kesibukan, berbagai kesibukan di Kemendikbud, di Dirjen Dikti. Begitu juga selamat datang kepada Pak Ses LL Dikti Wilayah 6, Pak Dr. Lukman. Dan selamat datang kepada semua peserta Bapak Ibu semua. Pada webinar kali ini, seperti yang disampaikan oleh Pak Ses Dikti tadi, banyak hal yang harus kita jelaskan mengenai Kampus Merdeka, Merdeka Belajar, khususnya dalam pencapaian 8 IKU, Indeks Kinerja Universitas. Iya, utama, Indeks Kinerja Utama. Oleh karena itu, mohon pengarahan Ibu Paris, bagaimana cara mencapai kemajuan yang pesat bagi perguruan tinggi, termasuk di Unisvet, baik dari segi lulusan yang mendapat kerja yang layak, kemudian mahasiswa juga bisa mendapatkan pengalaman di luar kampus, dosen juga bisa berkegiatan di luar kampus, lalu praktisi juga bisa ikut masuk ke dalam kampus, hasil kerja dosen bisa digunakan juga, dan sampai pada program studi yang bereputasi internasional. Bagi perguruan tinggi negeri mungkin sudah bersaing sekali karena ada bonus 500 miliar ya Ibu Paris. Mudah-mudahan untuk swasta juga ke depan bisa ada bonus itu Ibu. Begitu juga pelaksanaan pembelajaran project based learning, mudah-mudahan mendapatkan arahan dari Ibu supaya bisa terlaksana dengan bagus sehingga betul-betul Kampus Merdeka, Merdeka Belajar yang digagas oleh Pak Menteri bisa berhasil di perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Saya kira demikian Ibu Paris, waktu yang terbatas ini saya ucapkan sekali lagi terima kasih, selamat datang, dan insya Allah manfaat yang sangat besar yang akan Ibu berikan kepada kami dan juga perguruan tinggi mitra yang ikut bergabung di wilayah LLDT Wilayah 6. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Ros. Bu Paris, mohon izin saya menyampaikan terlebih dahulu. Alhamdulillah Unisvet sudah melaksanakan program MBKM ditandai dengan SK MBKM tentang pedoman penyusunan kurikulum dan juga pelaksanaan kurikulum MBKM. Dan alhamdulillah juga kami memiliki tim task force untuk pengembangan institusional support system di Unisvet dengan nama Sistem Informasi MBKM yang disusun oleh Unit Pelaksana Teknologi dan Komunikasi Universitas IPET, Bu Paris. Mohon arahannya, mohon bimbingannya, kami dalam mencapai indikator kinerja utama Unisvet nanti bisa memiliki persepsi yang sama untuk semua sivitas akademika Universitas IPET dan juga rekan mitra kerjasama Unisvet yang hadir bersama kami dari perguruan tinggi swasta di sekitar Unisvet. Mohon kiranya Bu Paris berkenan untuk nanti kami ada beberapa pertanyaan yang masuk.
dan ingin pencerahan dari Bu Paris. Untuk itu waktu sepenuhnya kami aturkan Bu Paris, terutama nanti para dosen kami mohon penjelasan lebih lanjut tentang case method dan juga project based learning dalam pembelajaran. Terima kasih, waktu kami aturkan. Baik, terima kasih banyak Prof. Rus, kemudian Bu Lulu, teman-teman, terutama dari L2 Dikti nih, Pak Lukman luar biasa. Saya sebagai tim dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi turut berduka cita atas bencana banjir yang menimpa teman-teman di Semarang. Pak Lukman, kalau ada yang bisa kami bantu, mohon izin untuk berkirim surat Pak Kalem kepada saya. Saya akan mencoba untuk membantu kalau seperti yang terkait dengan selimut, kemudian berbagai macam bantuan-bantuan untuk P3K. Pak Lukman mohon kirim surat, saya siap untuk membantu Pak supaya kita senang sama-sama dinikmati bersama oleh teman-teman dari seluruh keluarga besar Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Kalau ada yang susah juga kita sama-sama membantu dengan kekuatan. Baik Pak, terima kasih banyak Pak Lukman ya. Baik Bapak Ibu sekalian, tim dari Universitas IFED, kemudian Bapak Ibu yang hadir pada kegiatan siang hari ini, Bapak dan Ibu pimpinan dari UNIFED, kemudian para wakil rektor, dekan, kaprodi, dan para dosen, mohon terima kasih. Mohon saya diizinkan untuk memberikan ucapan terima kasih atas koordinasinya. Tentu saja apa yang disampaikan oleh Pak Rektor menjadi catatan buat kami di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Tapi sebelum saya menerangkan berbagai macam kegiatan terkait dengan 8 indikator kinerja utama, saya mohon izin mungkin untuk mari kita bersama-sama mengucapkan terima kasih atas barokah dari Ilahi Robi yang pada hari ini memberikan kesempatan kepada kita untuk silaturahim dan bertukar pikiran dan bertukar ide kreatif. Kemudian yang kedua, kami juga meminta kepada teman-teman semuanya untuk feel free melakukan komunikasi dan jangan lupa Kampus Merdeka atau Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini merupakan kebijakan Mas Menteri terkait dengan penyeimbangan soft skill dan hard skill dalam rangka meningkatkan relevansi kurikulum di pendidikan tinggi dengan di IDUKA, industri, dunia usaha, dan dunia kerja. Jadi highlight-nya adalah harus tentang relevansi. Itu yang paling penting ya. Kemudian yang kedua, Prof. Rus, terima kasih atas permohonannya. Jadi ini adalah wujud kami cinta sama PTS. Kenapa? Dulu PTS itu hanya punya kesempatan untuk BP PTS 35 miliar. Masih ingat kan Pak? Sekarang Mas Menteri menggabungkan PTS dengan PTN untuk mencoba melakukan kompetisi Merdeka Belajar, Kampus Merdeka atau program kompetisi Kampus Merdeka, justru mengajak teman-teman dari PTS bergabung dengan PTN disejajarkan dengan memberikan kesempatan sebanyak 500 miliar. Ini belum pernah ada Prof. Rusya dalam sejarah menteri yang memberikan kesempatan kepada PTN dan PTS dalam satu klaster, kemudian satu program dengan jumlah uang yang signifikan, biasanya BPPTS-nya 35 miliar, sekarang Bapak dan Ibu diberi kesempatan untuk mendapatkan program kompetisi Kampus Merdeka sebanyak 500 miliar. Di samping itu juga masih ada kegiatan-kegiatan bantuan pemerintah yang lain melalui 3 direktorat yang ada di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, khususnya di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Dan jangan lupa Bapak Ibu, dari sejak tahun 2012, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam hal ini mewakili pemerintah, sebetulnya sudah selalu membantu teman-teman di PTS dengan cara apa? Memberikan tunjangan fungsional dosen sebanyak 1,4 triliun per tahun. Ya, ini kadang-kadang nggak kerasa karena tiap bulan sudah diterima oleh Bapak dan Ibu, dan kegiatan pemberian tunjangan fungsional dosen di swasta jauh lebih banyak dibanding dengan tunjangan dosen di
PTN. Ya, jadi ini juga mungkin harus disampaikan oleh saya. Nanti jangan sampai dikira kami tidak berjuang untuk PTS. Oh, berjuang banget, Pak, ya. Jadi berjuang banget karena yang paling banyak untuk mendapatkan prodi baru dan universitas baru juga PTS, ya. Jadi PTS itu tunjangan fungsional yang ditanggung oleh pemerintah sebanyak 1,4 triliun, sedangkan PTN hanya lebih kurang 800 miliar. Nah, ini sebagai bentuk bahwa betapa kami memperjuangkan teman-teman di PTS, ya. Dan tadi kenaikan BPPTS dari 35 miliar biasanya sekarang sudah bisa naik menjadi 500 miliar bersama-sama dengan teman-teman di PTS. Bapak Ibu, sebetulnya ini adalah slide-nya Mas Menteri, bahwa tahun 45 Indonesia itu membutuhkan sumber daya manusia yang unggul agar Indonesia maju pada saat Indonesia berdaulat 100 tahun begitu, ya. Dan ini adalah yang kita lakukan berbagai macam kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan harus meningkatnya APK, kemudian meningkatnya relevansi perguruan tinggi, kurikulum perguruan tinggi, dan meningkatnya, sekali lagi Bapak Ibu, teman-teman di perguruan tinggi untuk memfasilitasi mahasiswa agar merencanakan masa depannya sejak semester 1. Biasanya dulu sebelum ada IKU, sebelum ada Merdeka Belajar Kampus Merdeka, Bapak Ibu mahasiswa kita tuh baru mikir kerjaan setelah mau lulus. Sekarang nggak bisa. Sekarang itu harus mempunyai rencana bekerja sejak semester 1. Dengan cara apa? Dengan cara 3 semester mahasiswa difasilitasi dosen untuk menentukan saya 3 semester mau berada 1 semester di luar prodi, harus di prodi apa? Sesuai dengan bakat dan minat saya di masa depan nanti. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, saya harus belajar 2 semester di perguruan tinggi mana selain di Univet. Karena apa? Karena saya juga harus mendekatkan belajar 2 semester di perguruan tinggi lain dengan cara saya agar sesuai dengan bakat dan minat saya untuk bekal nanti saya setelah selesai pada semester ke-8. Jadi sebetulnya ya 8 indikator kinerja utama dan 8 aktivitas kampus Merdeka merupakan perencanaan dini masa depan mahasiswa kita, ya. Jadi mungkin itu yang harus dicatat terlebih dulu, ya. Jadi bukan hanya sekedar ini melakukan perintah Mas Menteri, bukan. Ini adalah mengajak mahasiswa untuk merencanakan masa depannya sejak semester 1 dan sudah diajak berpikir 3 semester yang akan saya lalui di luar prodi dan di luar perguruan tinggi itu yang mana, kapan, dan apa yang saya butuhkan. Ya, jadi itu harus dicatat, itu adalah perencanaan dini masa depan mahasiswa, ya. Boleh menjadi profesional, boleh. Boleh menjadi wirausahawan, boleh. Boleh jadi mendawai pegawai negeri, boleh. Kalau mau jadi pegawai negeri, jangan belajar tentang TKD pada saat mau ujian. Ya, saat belajar sebagai mahasiswa, belajar TKD-nya. Ya, jadi itu adalah catatan-catatan penting bahwa mengajar cita-cita harus dimulai sejak mahasiswa semester 1, ya. Itu catatan pertama. Jadi Bapak Ibu sekalian, Mas Menteri menyampaikan bahwa kita ingin mengembangkan SDM sains dan teknologi. Kemudian membangun ekonomi berkelanjutan. Makanya sekarang ini adalah harus melakukan gerakan cinta produk dalam negeri. Pembangunan yang adil. Makanya Bapak Ibu sekalian, pada saat masa pandemik, Mas Menteri langsung memberikan bantuan UKT untuk 419.000 mahasiswa di swasta. Ya Bapak Ibu sekalian, bukan di negeri tuh. 419.000-nya semuanya untuk swasta. Artinya apa? Betapa Mas Menteri menyayangi teman-teman swasta. Berapa banyak uangnya? 1 triliun untuk swasta, ya. Jadi mungkin kesannya seperti tidak ada bantuan, pada bantuannya sudah banyak banget dari Mas Menteri, ya. Kemudian memperkuat ketahanan nasional dengan cara mungkin bela negara berdasarkan profesinya masing-masing, ya. Kemudian saya kira ini Bapak Ibu, indeks pembangunan manusia Indonesia ini masih berada nomor 107 dari 180-an negara, ya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, kalau di negara lain penduduknya ya ke sekolah itu sebanyak 13,6 tahun, ya.
Kalau di kita mungkin yang rata-rata sekarang kurang dari itu karena sebagian besar 78% masih penduduk kita di bawah lulusan SMP, Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita coba lihat bahwa Indonesia itu adalah rankingnya ranking 107 ya IPM-nya dibanding dengan negara-negara lain di luar negeri. Kemudian pada saat kita melakukan kehidupan, maka kehidupan rakyat Indonesia rata-rata hidupnya sebanyak 71 tahun, sedangkan di negara lain bisa lebih dari 79 tahun. Bapak Ibu sekalian, tantangan nasional masa COVID tentu aja adalah kita pertama mengalahkan COVID dulu. Bagaimana cara mengalahkan COVID? Jadilah perguruan tinggi menjadi mata air dari seluruh kehidupan yang ada di daerahnya masing-masing. Jadi think tank ya dari Pemda, provinsi dan Indonesia. Jadilah Bapak dan Ibu nyawa untuk kegiatan ekonomi, sosial, budaya dan pendidikan. Jadi kalau ada masa pandemi karena yang paling pintar itu adalah mahasiswa dan dosen, ya ayo semuanya turun tangan. Kalau ada kalau ada siswa SD yang tidak bisa belajar karena tidak punya kuota internet karena tidak ada jaringan internet ke desanya, ya ayo Bapak Ibu dosen dan mahasiswa tolongin ya dengan cara mengajar di kampus, yaitu salah satu aktivitas dari Merdeka Belajar ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, Prof. Nizam menyampaikan bahwa pada saat COVID tiba-tiba saja lebih dari 1.500 inovasi ditemukan oleh dosen dan mahasiswa kita. Dan sebagian besar sekarang sudah bisa menghandling COVID dan lain sebagainya ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita harus melakukan kegiatan-kegiatan down to earth, menjadi mata air kalau kata Pak Dirjen untuk daerah Bapak Ibu dan Bapak Ibu sendiri. Kemudian kalau buat saya, Bapak Ibu berikan nyawa dan jadilah think tank bagi Pemda dan rakyat di sekitar Bapak Ibu menjadi dosen dan mahasiswa. Kemudian Bapak Ibu jangan lupa yang dibutuhkan atau yang tren pada tahun 2025 adalah skill yang berhubungan dengan analytical thinking dan innovation. Ya, active learning dan learning strategic. Kemudian complex problem solving, critical thinking dan analisis, creativity, leadership, teknologi design, resiliency dan reasoning, problem solving and ideation. Jadi Bapak Ibu sekalian, jadi yang harus dipelajari sama kita karena udah tahu yang akan laku pada tahun 2025 adalah 10 item ini, ya ayo belajar. Kalau ada misalnya, Bu, kami di seni nggak pernah pakai analytical thinking, ya harus sekarang dibikin tuh sama Prof. Rusya. Dibuat kurikulumnya direvisi. Sekarang harus ada analytical thinking. Walaupun jurusannya tetap boga. Ya, walaupun jurusannya sastra. Tidak ada terkecuali harus melakukan beberapa dari top skill di 2025. Kalau enggak, nanti kita akan ketinggalan. Contoh lagi adalah teknologi-teknologi yang akan diadaptasi pada berbagai macam perkembangan di 2021 sampai 2025 adalah salah satu contohnya adalah encryption. Kemudian ada lagi cloud computing. Kemudian ada lagi robotik, kemudian berikut lagi 3D dan 4D. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, kegiatan-kegiatan teknologi bukan merupakan milik orang teknologi, tapi sekarang milik semua program studi ya. Jadi jangan lupa nih kalau nanti melakukan sudah ada nanti task force kurikulum, jangan lupa tuh task force kurikulumnya memasukkan item-item 10 skill ini. Ya minimal 3 lah. Tapi wajib untuk seluruh program studi, bukan hanya satu program studi yang berhubungan dengan teknologi atau sains saja. Ini Bapak Ibu, ini adalah kegiatan yang dibahas oleh teman-teman di OECD bahwa tahun 2030 itu adalah kita akan mensejahterakan dan sejahtera yang diinginkan oleh kita adalah tidak seperti sekarang ini. Jadi oleh sebab itu
berdosen dan mahasiswa serta tenaga kependidikan harus menjadi koagen dari kegiatan-kegiatan proses tridharma perguruan tinggi untuk mencapai 8 indikator kinerja utama dan seterusnya sampai dengan pondasi inti dan kompetensi inti harus seluruhnya transformatif. Oleh sebab itu program Parmenti hanya 2. Mas Menteri itu programnya hanya 2. Yang 2 itu adalah transformasi pendidikan tinggi melalui 2 kebijakan. Kebijakan 1 adalah 8 aktivitas kampus merdeka. Kebijakan transformasi pendidikan tinggi yang kedua adalah 8 indikator kinerja utama. Makanya kami sering bilang tuh kebijakan 88. Jadi never ending. Bapak Ibu ya, terus aja melakukan kegiatan ya makanya. Kemudian berikutnya adalah apalagi kebijakan yang kedua dari Mas Menteri adalah transformasi pendanaan di perguruan tinggi. Makanya Mas Menteri mencarikan uang sampai 1,25 triliun untuk seluruh perguruan tinggi dalam rangka melakukan kegiatan-kegiatan program kompetisi kampus merdeka, kemudian insentif IKU untuk di perguruan tinggi negeri, dan untuk perguruan tinggi swasta juga kita punya matching fund ya. Jadi harusnya teman-teman swasta tuh matching fund tuh harus lebih banyak pesertanya. Kenapa? Karena udah kegiatan hari-hari. Kalau teman-teman swasta kan sebetulnya pengurusnya udah berwirausaha. Kalau nggak berwirausaha nggak mungkin tuh punya mahasiswa banyak kayak Unifed begitu kan? Nggak mungkin berkembang terus karena teman-teman udah berwirausaha. Jadi harusnya kedai reka atau IKU nomor 7 sebagai hilirisasi penelitian menjadi produk atau jasa harusnya dibanjiri oleh teman-teman dari swasta karena udah terbiasa udah hari-hari begitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini adalah pendidikan tinggi yang diinginkan oleh Mas Menteri. Bapak Ibu harus memilih mau menjadi perguruan tinggi riset, mau menjadi perguruan tinggi pendidikan, atau mau menjadi perguruan tinggi yang MUKS ya seperti universitas terbuka. Semuanya itu adalah untuk menyiapkan SDM unggul Indonesia maju. Kalau Bapak Ibu ingin semuanya nggak mungkin karena Bapak Ibu harus fokus ya. Kalau Unifed menurut saya lebih fokus ke perguruan tinggi pendidikan karena dulunya adalah ex dari IKIP ya. Jadi ciri itu jangan dihilangkan. Tapi yang penting adalah ciri dengan kekhasan. Misalkan kalau Unifed lulusannya pasti bisa 2 bahasa, misalkan bahasa Cina sama bahasa Inggris. Dengan berapa? Dengan ayat rata-rata misalkan 7,0. Itu baru uniqueness. Kemudian semua lulusan IFED adalah memahami programmer. Apapun program studi. Itu baru ciri khusus ya. Tanpa ciri khusus tidak mungkin Bapak Ibu mempunyai keunggulan dibanding dengan yang lainnya. Jadi harus fokus. Kemudian ini adalah yang dinamakan Merdeka Belajar di Mas Menteri. Jadi kita ingin ada kontribusi swasta, ingin angka APK-nya tinggi. Kemudian kita juga perguruan tinggi lulusannya 80% bekerja. Penghasilannya minimum 1,2 sampai 1,5 kali UMR. Kemudian punya pengalaman industri dengan cara 20 sampai dengan 60 semester di luar prodi atau di luar perguruan tinggi dan minimal banget 1 semester di luar kampus. Kemudian permennya Bapak Ibu sudah hafal semua. Permendikbud nomor 7, nomor 5, nomor 4 dan nomor 3. Jadi ini adalah yang harus dikuasai oleh Bapak Ibu. Kemudian ini adalah proses pendidikan di perguruan tinggi dari mulai input, proses, output, dan outcome. Tapi jangan lupa sekarang input, proses, output, dan outcome itu ditambah dengan 8 aktivitas kampus merdeka dan 8 indikator kinerja utama. Jadi semuanya masih sama, hanya punya program kebijakan 88. 8 aktivitas kampus merdeka dan 8 indikator kinerja utama. Bapak Ibu, ini adalah 8 indikator kinerja utama bahwa Bapak dan Ibu sekalian sekarang ini harus menciptakan ekosistem yang pentahelix di dalam Unifed dan teman-teman yang hadir pada hari ini. Apa itu yang pentahelix? Harus ada kerjasama. Yang pertama adalah dengan IDUKA. Sebelum melakukan kegiatan pembelajaran, cari IDUKA-nya. Bapak-bapak IDUKA, Bapak Ibu IDUKA, perlu apa? Kami siapkan. Lu mau apa gua ada gitu harusnya ya kalau perguruan tinggi itu ya, tapi untuk rencana 4 tahun ke depan. Kemudian kegiatan-kegiatan impact daripada pentahelix tadi, yang pertama adalah perguruan tinggi, kedua IDUKA, ketiga adalah government yang sekarang diwakili oleh saya dan Pak Lukman, kemudian nomor 3-nya adalah
Media, jangan lupa tuh Bapak Ibu sering-sering ajakin media. Bapak Ibu tuh sudah punya SK Rektor, punya task force ya. Harus cerita sama media. Kalau enggak, Bapak Ibu enggak terdengar oleh kementerian bahwa Bapak Ibu sudah melakukan kebijakan kampus merdeka. Kemudian yang terakhir adalah dengan komunitas. Komunitas siapa? Komunitas dosen, komunitas tenaga kependidikan, dan komunitas manajemen. Untuk apa? Untuk melakukan kerjasama 8 IKU dan 8 aktivitas kampus merdeka dengan ukuran outcome-nya adalah harus profesional, menjadi entrepreneur, menjadi sosiopreneur, menjadi saintis, menjadi birokrat, menjadi politisi. Agar apa? Agar punya impact Indonesia SDM maju, Indonesia unggul ya. Bapak Ibu jangan lupa program-program yang ada di dalam Undang-Undang 12 dan beberapa peraturan menteri, terutama Permendikbud nomor 3 2020 dan Kepmendikbud 754, semuanya adalah program yang berhubungan dengan 8 aktivitas utama. Ya, untuk apa? Untuk 8 indikator kinerja utama agar punya output hard skill dan soft skill serta berbagai macam kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan network, life skill, experience, dan portofolio yang lainnya. Jadi Bapak Ibu jangan lupa tuh teman-teman di Univet ya, kalau mau bikin outcome-nya itu yang mana? Bu, kami mau jadi sosiopreneur, berarti soft skill-nya dan entrepreneur-nya harus diberi kurikulum lebih banyak dibanding dengan yang lainnya. Jadi menyusun itu mulai dari impact-nya, kemudian mundur jadi output, mundur menjadi outcome, mundur menjadi output, mundur menjadi program, mundur menjadi input. Inputnya apa? Kerjasama dengan pentahelix. Baru Bapak Ibu pasti akan bisa melakukan kegiatan 8 indikator kinerja utama dan 8 aktivitas kampus merdeka. Jadi Bapak Ibu nomor 1 adalah manajemen kampus itu harus berbasis kebutuhan mahasiswa. Bukan kebutuhan yang lain. Sekarang tuh rajanya kalau di dalam kebijakan Mas Menteri, rajanya adalah mahasiswa. Konsumen adalah raja. Jadi nomor 1 adalah yang harus dilakukan, planningnya adalah apa planning mahasiswa setelah lulus. Ya, kemudian tanya sama dia, kamu berbakat apa? Kalau di Univet nggak ada bakat tersebut, maka kamu harus belajar. Apa minatnya di perguruan tinggi yang lain. Gimana caranya? Pakai networking, minta tolong sama Pak Lukman. Ya, untuk memfasilitasi Bapak Ibu. Dari 8 aktivitas kampus merdeka ini, setelah survei kepada 130.000 mahasiswa dalam 2 hari, maka pilihan mahasiswa jatuh kepada 1 magang. Ya. Nomor 2 kredit transfer. Nomor 3 wirausaha. Yang lainnya limit 0. Jadi Bapak Ibu sekarang di teman-teman Univet dan rekan-rekan Univet dan Pak Lukman di L2 Dikti, kalau memang 8-8-nya tidak sanggup, fokus dulu hasil dengan survei mahasiswa ya. Magang dulu carikan. Kedua adalah terkait dengan kredit transfer, kemudian terkait lagi satu lagi kewirausahaan. Bu, kredit transfer kita nggak punya, minta tolong aja sama Pak Lukman. Ya, bikin networking LMS kredit transfer pakai online. Siapa yang punya LMS yang sangat bagus itu yang diajak diskusi. Kalau nanti Pak Lukman tidak bisa menyiapkan LMS untuk swasta karena di negerinya harus bayar, maka Pak Lukman silakan kirim surat ke saya. Saya sudah menyiapkan LMS namanya Spada Dikti, bisa untuk melayani 1 juta mahasiswa gratis. Ya, dan itu terkoneksi dengan PD Dikti, terkoneksi dengan 8 aktivitas kampus merdeka sampai dengan melakukan rekognisi. Bapak Ibu tinggal kirim kepada kami mana modulnya, networking dengan siapa, silakan belajar bareng-bareng dengan fasilitas Pak Lukman dan kawan-kawan. Ya, jadi kami tuh nggak cuma nyuruh-nyuruh doang, enggak ya. Jadi punya programnya, diberi bantuannya tadi 750 miliar ya, tadi 500 miliar di PKKM, 250 miliar di matching fund, dan sekarang ini adalah LMS-nya pun kami siapkan. Kenapa? Karena hasil survei menyatakan paling mudah kalau sekarang karyawan-karyawan dan Iduka sedang berduka ya, karena sedang COVID tidak banyak yang menerima magang, ya udah kita sekarang kampus merdekanya kalau perlu sekarang pakai pertukaran kredit ya, pertukaran mahasiswa online dengan cara kredit transfer ya.
Jadi Bapak Ibu sekalian, ini adalah kunci-kunci dari perubahan kurikulum. Nomor 1 adalah melakukan review kurikulum tentu saja. Dengan siapa? Iduka Pentahelix. Ya, jadi jangan sendirian tuh. Iduka Pentahelix dengan cara apa? Mempertimbangkan soft skill dan skill di 2025. Kenapa? Karena mahasiswa kita yang tahun ini masuk akan lulusnya di 2025. Ngapain? Ngasihkan kompetensi jadul, nggak musim. Sekarang yang harus diajarkan adalah kompetensi masa yang akan datang tahun 2022 sampai dengan 2030, 35 sampai dengan 2045. Kemudian lakukan berbagai macam analisis pembelajaran. Caranya apa? Menggunakan materi-materinya, pendekatannya adalah dengan problem based solving dan collaborative learning. Bu, susah nyari di mana? Tinggal nge-googling yang paling bagus tentu saja di Stanford, di Harvard, Ohio University, kemudian ada London School. Silakan cari Bapak Ibu, banyak. Nggak usah semuanya dibuka, buka 3 yang paling bagus, pelajari bagaimana perencanaannya, bagaimana pelaksanaannya, bagaimana observasinya, bagaimana monitoringnya, bagaimana evaluasinya, bagaimana menilainya, dan bagaimana melakukan perbaikan berkelanjutan. Jadi jangan banyak semua dibuka, nggak usah. 3 ambil, pelajari, terus ulang-ulang di kegiatan-kegiatan untuk metodologi problem based solving atau collaborative learning. Silahkan Bapak Ibu pelajari dari mulai perencanaan, pelaksanaan, kemudian monitoring, evaluasi, observasi, kemudian penilaian, dan jika ada yang bagus diteruskan, yang kurang bagus dilakukan perbaikan berkelanjutan ya. Kemudian lakukan laporan rencana kerja tersebut setiap tahun disertai dengan sebenarnya Bapak Ibu perlu anggaran berapa sih? Bapak Ibu sebenarnya kalau saya lihat-lihat ya dengan 8 IKU sama 8 aktivitas kampus merdeka tuh teman-teman di perguruan tinggi itu jadi irit, sangat efektif dan efisien. Dan mau nggak mau, suka nggak suka harus silaturahim, komunikasi dan kerjasama dengan teman yang lain. Kalau nggak bisa tuh lakukan kredit transfer ya. Jadi ini adalah filosofinya, jadilah mata air dan nyawa bagi komunikasi mahasiswa dengan dosen, dengan iduka dan dengan 5 network Pentahelix yang tadi sudah saya sampaikan. Jadi Bapak Ibu, kunci dari perubahan-perubahan ini adalah kurikulum yang dilakukan kerjasama dengan Pentahelix, kemudian mengintegrasikan ke dalam perencanaan, pelaksanaan, penilaian, dan evaluasi proses yang sedang berjalan. Jangan lupa lakukan observasi saat melakukan implementasi collaborative learning atau problem based solving. Jadi nanti yang udah bagus menularkan kepada yang kurang bagus. Makanya tadi di dalam slide saya nomor 3, co-creation, ya, menjadi co-agent dari berbagai macam 8 aktivitas kerjasama dari Pentahelix yang tadi sudah saya sebutkan satu persatu. Bapak Ibu, mari kita bedah satu-satu ya 8 IKU-nya. 1, lulusan mendapatkan pekerjaan yang baik. Bisa nggak dapat pekerjaan yang layak? Nggak mungkin bisa kalau mahasiswa, dosennya tidak berubah mengikuti 8 indikator kinerja utama dan 8 aktivitas kampus merdeka. Kalau tadi Prof. Rus sudah membuat SK Rektor, sudah membuat task force kurikulum, nggak cukup. Ya, task force-nya apa lagi? Task force untuk melakukan 8 IKU ini. Task force untuk bagaimana lulusan dapat pekerjaan yang baik. Task force untuk mahasiswa belajar 3 semester di luar kampus. Task force untuk dosen melakukan kegiatan di luar kampus. Ya, nanti mahasiswanya sudah update, dosennya nggak update. Justru kalau saya pertama kali adalah dosennya terlebih dahulu. Dilakukan berbagai macam transformasi pola pikir, transformasi pendidikan dan transformasi anggaran, dosen, habis itu baru mahasiswanya diajak. Jangan lupa dosen nggak usah sendirian kalau bekerja, ajak teman-temannya dari iduka ya. Ayo Bapak Ibu dari iduka, daripada di sana juga banyak PHK, mendingan sekarang bantuin kita. Jadikan kampus itu sebagai rumah kedua atau kantor kedua para iduka. Kenapa? Supaya dekat dengan mahasiswa. Kalau nanti mahasiswanya itu mengetahui di perusahaan iduka A perlu A aksen keterampilannya, segera bisa Ibu ajarkan A aksen itu. Kalau nggak pernah silaturahim, bagaimana bisa tahu kebutuhan dari iduka A? Nggak mungkin kan, nanti aja tuh udah 4 tahun udah mau lulus baru diajak ngomong. Dia juga ngapain? Lu kamu kesini kalau lagi perlu aja katanya. Jangan ya. Jadi lagi perlu, lagi nggak perlu. 8C yang kata Pak Menteri harus dilakukan oleh dosen. Komunikasi, kolaborasi, compassion,
kemudian creative thinking, critical thinking, computing logic itu harus oleh dosen dulu dengan cara melakukan transformasi keterampilan dosen, pengetahuan dosen, dan attitude dosen disesuaikan dengan 8 aktivitas kampus Merdeka dan 8 indikator kinerja utama ya. Setelah itu jangan lupa Bapak Ibu ada uang 250 miliar untuk memfasilitasi IKU nomor 5 ya. IKU nomor 5 itu difasilitasi ya sebanyak 250 miliar ya. Kemudian IKU nomor 2 itu difasilitasi. Sebentar lagi akan ada 8 aktivitas kampus Merdeka yang dibayar oleh LPDP tapi hanya untuk mahasiswa yang lulus dari kegiatan wawancara dan tes. Kira-kira kalau wawancara Univet bisa lolos nggak? Apa mahasiswanya? Kalau sudah tahu yang lolos kira-kira 5%, segera dari sekarang ngajarin mahasiswanya bagaimana menghadapi wawancara. Ya kan biasanya mahasiswa kita itu begitu wawancara tuh diam 1000 bahasa. Ya, kalau kata teman-teman di bank dunia, mahasiswa di luar negeri terutama di Eropa 1 menit itu bisa mengeluarkan 600 kata. Mahasiswa kita 1 menit bisa mengeluarkan 0 maksimal 300 kata. Itu sebagai ekspresi betapa kita kurang dapat berkomunikasi. Ya apalagi kalau kurang komunikasi pasti nggak bisa kolaborasi ya. Kesananya juga pasti nggak bisa creative thinking, nggak bisa critical thinking, nggak bisa compassion, nggak bisa juga computing logic. Jadi Bapak Ibu sekalian komunikasi. Caranya gimana? Latihan. Kemudian IKU nomor 6 adalah program studi bekerja dengan mitra kelas dunia. Bu susah banget sih, gak usah cari yang susah ya. Di kita juga banyak yang sudah QS 100 by subject. Ada UI ya, banyak program studi, ada UGM, ada UNSUD, ada IPB ya. Carinya QS 100 by subject. Bu kami masih kesulitan. Minta tolong sama Pak Lukman ya. Pak Lukman kesulitan bisa minta tolong sama saya, sama Pak Dirjen. Kirim surat. Kami itu kadang nggak tahu kan Bapak Ibu tuh perlu apa. Masa kami sudah tahu Bapak Ibu pintar-pintar, masa kami ngajarin bebek berenang kan ya nggak mungkin. Jadi kalau Bapak Ibu ada perlu bikin surat lewat Pak Lukman, dari Pak Lukman nanti bisa ke saya dan bisa ke Pak Dirjen. Nanti kami pasti akan fasilitasi kalau berhubungan dengan 8 aktivitas kampus Merdeka dan 8 indikator kinerja utama. Berikutnya tadi kelas kolaboratif sudah saya sampaikan. Kemudian kalau nanti sudah akrab dengan teman-teman dari program studi yang kelas dunia, Bapak Ibu mulai menyiapkan akreditasi internasional. Bu ini harus cepat-cepat nggak? Enggak, yang penting itu Bapak Ibu punya perjuangan mencapai ke program studi yang berstandar internasional. Boleh Bu, 5 tahun lagi? Boleh. Yang tidak boleh adalah tidak berusaha. Nah, Bapak Ibu, kalau dari 2 sampai dengan 8 bisa dilakukan, kira-kira nomor 1 bisa tercapai enggak? Pasti bisa. Jangan-jangan bukan hanya 1,2 kali UMR. Ya, seperti ada beberapa teman-teman dari perguruan tinggi kerjasama dengan Jepang. Sekarang mereka di sana lulusan S1, jurusannya IT sama jurusan dari keperawatan serta tata boga hampir mempunyai salary di sana minimal 17 juta maksimal 40 juta. Jadi melebihi sekian kali dari UMR. Kenapa? Karena nomor IKU 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dilakukan dengan baik oleh para dosen tendik dan mahasiswa sehingga nomor 1 bisa tercapai dengan sangat luar biasa ya. Bapak Ibu, ini adalah liga, saya mungkin tidak akan membahas ini karena ini sudah Bapak Ibu ikutin. Nah, matching fund ini masih terbuka kan, belum ditutup. Jadi Bapak Ibu coba semua dosen suruh masuk ke kedaireka.id. Coba mendaftarkan hasil penelitiannya di sana. Siapa tahu ada industri atau iduka yang membutuhkan produk atau jasa Bapak Ibu. Kalau nggak dicoba ya nggak tahu. Ya, jadi segera ya pulang dari sini langsung masuk ke daireka.id, langsung masukkan berbagai macam hasil studi atau hasil penelitian Bapak dan Ibu sekalian. Ini juga mungkin saya nggak akan saya lakukan karena udah lewat Bapak Ibu. Kemudian sebelum Bapak Ibu mengakhiri kegiatan ini tanya jawab, saya hanya ingin menyampaikan bahwa dikti sigap melayani bukan hanya moto, tapi perubahan sikap
dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Ya, jadi Bapak Ibu jangan sungkan. Kalau ada kesulitan, segera hubungi Pak Lukman. Nanti Pak Lukman akan menghubungi kami, saya dan Pak Dirjen di Jakarta. Saya kira demikian Bapak Ibu. Terima kasih banyak. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh bahagia dan luar biasa sekali saat ini mendapat wawasan dari Ibu Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Bu Paris. Semoga selalu sehat, Bu. Dan sejak tadi saya lihat Pak Lukman sangat memperhatikan dan antusias untuk siap membantu perkembangan perguruan tinggi swasta khususnya di wilayah Jawa Tengah. Senyum-senyum beliau, Bu. Bu Paris, kami boleh matur bahwa Universitas Event juga sudah berusaha untuk upload proposal PKKM. Kemarin dengan tim task force kami dikawal langsung, didampingi langsung dalam prosesnya oleh Profesor Dr. Edi Cahyono MSI, dan juga kami berusaha untuk mengembangkan ISS yang tadi sudah saya singgung sedikit di awal tadi, Bu Paris. Mohon pangestunipun, restunya, semoga kami berkesempatan untuk lolos hibah PKKM yang menjadi impian kami semuanya dan penyemangat kami semuanya. Tapi luar biasa sekali kami terbuka wawasannya dan mindset kami, khususnya para dosen struktural di Universitas IPA tentang Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Ada hal-hal penting yang disampaikan oleh Paris kepada kita, jadi perguruan tinggi menjadi mata air bagi pada pengembangan bangsa. Untuk itu, monggo kami aturi kalau ada pertanyaan, kami persilakan. Ayo jangan sia-siakan waktu kita bersama Bu Paris. Bu Dia, ada pertanyaan, silakan. Dari LPM. Oh iya, Pak Toto hadir, Bu Paris. Iya, beliau itu konsultan vokasi dan pembinaan vokasi di Universitas IPET untuk prodi-prodi vokasi. Kebetulan kemarin kami mengajukan PKKM itu prodi kependidikan, yaitu pendidikan vokasional teknik mesin dan pendidikan informatika sebagai penciri. Saya setuju dengan Bu Paris, kami memiliki penciri prodi kependidikan. Pak Toto, monggo kami persilakan. Saya cuma kangen saja sama Bu Paris. Selamat siang, Bu Paris. Ayo main ke Jakarta. Iya, kan lagi kondisi Bu Paris aja nggak ke Semarang kan, masih ke Jakarta. Wah, saya kemarin kena OTG pulang dari Semarang sama pulang dari Jogja. Nah, itu. Gimana, sehat tuh Bu Paris? Sehat, Pak. Alhamdulillah, Pak, cuma 4 hari saya udah sehat. Alhamdulillah. Thank you, Pak. Iya. Ada beberapa pertanyaan, cuman ini pertanyaan klasik sebetulnya. Makin klasik kan makin asik. Iya, cuman inilah kondisi Indonesia. Mas Menteri bagus sekali lah untuk program-program baru ini. Tapi kita juga mengalami Menteri sebelumnya. What's next in the 4 years ke depan? Apakah itu masih berlaku apa enggak? Jangan sampai nanti perguruan tinggi itu menyiapkan diri saat ini, tapi 4-5 tahun ke depan itu kebijakan berubah lagi. Ini kan sangat luar biasa effort kita yang sudah keluarkan, karena lulusan kita juga 4 tahun ke depan, 5 tahun ke depan baru merasakan berubah lagi. Nah ini kira-kira apa ya? Quote and quote lah, garansinya gitu ya dari Kemendikbud saat ini dengan program-programnya ini masih sustain ke depannya. Itu aja Bu Paris. Ini hanya untuk kan kangen saja supaya bisa ngobrol sama Bu Paris saja. Udah lama enggak ini. Siap. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Toto. Kangen juga nih karena biasanya dia kalau ketemu saya selalu sedang membeli baju batik. Kan saking hebatnya loh Pak Toto juga. Tiap acara baju batik baru. Acara lupa bawa baju, beli batik baru gitu kan ya. Jadi luar biasa nih. Jadi beliau sudah punya uniqueness sehingga saya ingat seumur hidup gitu kan ya. Bukan tasnya kan Bu Paris, biasanya tasnya juga dikomentari, pinjam lipstik di tasnya kan. Kalau itu kan nggak usah di sini lah ya. Jadi Prof. Rus, kemudian Bu Lulu, Pak Lukman,
8 aktivitas kampus Merdeka, 8 indikator kinerja utama itu merupakan ekspresi dari Undang-Undang 12. Ya. Jadi tidak ada satupun sebetulnya yang tidak ada di Undang-Undang 12 tahun 2012. Ya. Contoh misalkan 8 aktivitas kampus Merdeka itu adalah sebenarnya kan pembelajaran holistik. Ya, sama itu. Ya. Pembelajaran holistik. Jadi pasti ke depan 8 aktivitas itu masih berlaku, kemungkinan besar masih malah bertambah. Menurut saya akan bertambah. Tapi 8 aktivitas kampus Merdeka itu menurut saya akan tetap relevan karena itu adalah diterjemahkan oleh Mas Menteri. Nomor 1 kan kebijakan dalam RPJM itu adalah APK. Ya, APK ini kami kawal dengan MUKS. Ya, sama memberikan berbagai macam fasilitasi untuk beberapa perguruan tinggi sudah punya IPTA, itu diberikan quote unquote ya mandat untuk menyiapkan PJJ. Program studinya menyiapkan PJJ. Agar apa? Agar makin banyak. Kenapa kepada Prodi A sama IPTA? Karena kualitas sudah tercapai, jadi kuantitas pasti ikut serta dengan mudah, begitu ya. Itu nomor 1. Nomor 2 adalah kebijakannya relevansi dari perguruan tinggi kepada IDUKA. Makanya relevansi itu didekatkanlah dosen dan mahasiswa ke IDUKA. Kalau dulu mungkin hanya politeknik tuh yang jagoan mendekatkan ke IDUKA ya. Karena ada 3-2-1. 3 semester di politeknik, 2 semester di industri, 1 semester boleh di politeknik, boleh di industri. Saya pada waktu ditanya Mas Menteri, Bu Paris 3 semester cukup gak? Kalau saya ditanya, saya 50-50. Jadi 50% di industri, 50% di perguruan tinggi. Kalau saya yang tanya. Tapi kan kita berbagai macam kajian menunjukkan bahwa semester 1 dan 2 kan rata-rata di perguruan tinggi besar adalah refreshing dari berbagai macam pendekatan-pendekatan ilmu pengetahuan, keterampilan, dan attitude. Menyesuaikan cara belajar dari SMA ke perguruan tinggi. Nomor 2 jadi relevansi. Relevansi itu ternyata dulu hanya di koprak-koprak tuh hanya untuk mahasiswa. Ternyata yang belum relevansi ya mohon maaf ya, dosennya. Ya, mahasiswanya suruh magang, suruh apa gitu. Dosennya nggak pergi-pergi magang tuh ya. Sekarang nggak lagi Mas Menteri. Sekarang dosennya pun disuruh magang. Sama Mas Menteri, suruh magang, suruh sabbatical leave. Minimal 6 bulan dalam 5 tahun. Ya kan, artinya kan harus didesain tuh, harus sering silaturahim ya. Bu boleh nggak sekaligus 6 bulan? Untuk 5 tahun lagi nggak kemana-mana? Boleh. Boleh nggak Bu tiap tahun 1 bulan, 1 bulan, 1 bulan? Boleh. Yang tidak boleh adalah tidak pernah pergi ke IDUKA. Itu nggak boleh. Ya, jadi penting itu harus saya sampaikan ya. Jadi dosen harus berubah. Kalau nanti di dalam survei kami, dosen itu seperti ketakutan kehilangan jam mengajar. Bapak Ibu pada saat melakukan 8 aktivitas kampus Merdeka, anak-anak mengajar di sekolah, ya, atau anak-anak melakukan magang, Bapak Ibu tetap dibayar sebagai dosen. Tidak ada yang nggak dibayar. Buktinya apa? Tidak ada uang dari 1,4 triliun yang digunakan untuk membayar Bapak Ibu tunjangan dosen dikurangi sama kami. Nggak ada. Dikurangi nggak? Enggak. Artinya kan nggak dipotong Bapak Ibu. Ya. Jadi itu pola pikirnya harus berubah ya. Jadi dosen yang harus dirubah tuh dosennya, terutama pada saat melakukan proses pembelajaran harus melakukan problem based solving dan problem based learning serta metodenya adalah kolaboratif learning. Udah nggak musim Bapak Ibu, teman-teman di bagian seni ngajarnya cuman teman-teman seni doang. Ayo diajarin matematika teman-teman seninya, diajarin komputer, diajarin artificial intelligence. Jangan-jangan nanti dengan berbagai macam artificial intelligence gerakan bisa menemukan, oh ini adalah ketahuan tari pendet dari Bali tanpa harus menyebutkan tari pendet hanya dengan AI. Ya, kemudian melakukan berbagai macam inovasi kalau dengan AI jauh lebih mudah dibanding dengan kita kalau melakukan kegiatan-kegiatan secara sendiri-sendiri. Jadi collaborative learning itu harus dibangun dengan multidisiplin. Jadi makanya dipaksa oleh Kepmendikbud nomor 754, Bapak Ibu harus juga mengirim dosennya ke perguruan tinggi lain dan prodi lain. Supaya apa? Ya kan dosennya pasti harus komunikasi dulu. Masa tiba-tiba, ayo mahasiswa pergi ke sana 3 semester. Kan kayak gitu kan. Pasti
dosennya matur dulu, bikin MOU, bikin Memorandum of Agreement, dan seterusnya. Apalagi kalau Prof. Rus dan para wakil rektornya turun sendiri bikin kolaborasi antar pimpinan dan yayasan perguruan tinggi swasta. Itu satu kali jebret langsung jalan semua. Saya menyarankan sama Pak Lukman dan kawan-kawan Pak Kalem untuk melakukan fasilitasi kolaborasi untuk kredit transfer yang paling mudah dan murah adalah dikawal oleh para pembina yayasan dan para rektor PTS serta wakil rektor dan dekan-dekannya. Kumpulkan, langsung fasilitasi, jalan semua. Nggak ada lagi tuh. A, I, U, E, O kagak ada, langsung A sampai Z, ATOS katanya. ATOS itu kalau bahasa Sunda itu selesai. Ya, jadi A to Z ya gitu. Kemudian yang terakhir dari relevansi itu adalah peningkatan kualitas dosen. Tadi makanya saya bilang bagaimana keberhasilan dari Kampus Merdeka. Nomor satu yang paling yang paling akan menjamin keberhasilan dosen. Nomor dua dijamin oleh dosen. Nomor tiga dijamin oleh dosen. Kalau dosennya sudah melakukan transformasi pendidikan tinggi, mengikuti transformasi pembiayaan tadi melalui Kampus Merdeka dan melalui matching fund, maka mahasiswanya akan ikut dengan sendirinya. Terakhir adalah Bapak Ibu tata kelola. Tata kelola ini tadi yang disebutkan sama Bu Lulu, ISS. ISS ini tidak cukup hanya dengan sebuah SK. Jadi SK berikut dengan task force, bukan hanya task force kurikulum, tapi task force untuk 8 indikator kinerja utama. Bu, kami sudah punya task force 8 IKU. Nggak akan sanggup Bapak Ibu satu grup mengerjakan 8 IKU. Kalau mau serius. Kenapa harus serius? Karena gold standar nomor IKU nomor 1 80%. IKU nomor 2 30%. Dan seterusnya kan. Kalau 30% di IKU nomor 2, kalau Univet punya mahasiswa 5.000 orang, berarti kan 5.000 dikalikan 30%. Harus berapa? 1.500 harus melakukan Kampus Merdeka. Mana yang paling mudah magang? Bisa bikin magang untuk 1.500? Kagak bisa. Yang paling mudah kredit transfer sama wirausaha. Ya, Bu, bolehkah kami penelitian? Boleh, boleh banget. Tapi tidak akan bisa menampung 1.500 mahasiswa Univet. Yang paling mudah memberikan kesempatan Merdeka Belajar kepada Univet dan teman-teman yang hadir hari ini adalah yang nomor 1, kegiatannya setelah magang, karena magang juga nggak banyak karena situasi sedang begini, paling mudah adalah kredit transfer. Kredit transfer bisa difasilitasi oleh Pak Lukman, silahkan. Nggak bisa, lapor sama kita fasilitasi. Supaya apa? Kami juga tanggung jawab. Bukan hanya minta Bapak memberikan kebijakan, memberikan keterangan, tapi juga memberikan sekaligus solusinya ya, Bapak Ibu. Bu, boleh nggak modulnya langsung kita upload? Kalau sudah hasil dari hibah modul dari Belmawa, boleh langsung akan kita upload. Tapi kalau dibikin Bapak Ibu sendiri, kamu harus validasi dulu ya, supaya nanti itu kan akan dipakai untuk seluruh Indonesia. Jadi akan kami validasi lagi. Tanggal 1 bulan Maret kami akan mengupload 600 modul baru untuk 7 program studi pembangun ekonomi bangsa pasca Covid. Ya, e-commerce semester 1 sampai semester 8 modulnya ada. Ya, silakan dipakai. Kemudian keperawatan modulnya ada. Ya, kepariwisataan modulnya ada semester 1 sampai semester 8. Kemudian berikutnya ada lagi manufaktur semester 1 sampai semester 8 juga ada. Berikutnya lagi adalah untuk satu lagi adalah TIK. Semester 1 sampai semester 8 juga ada di dalam Spada Dikti. Boleh digunakan oleh siapa saja. Begitu jadi peserta di PD Dikti, maka dosennya dan mahasiswanya terpantau setiap hari ke kementerian. Dan kalau sudah ada dosen yang sabbatical leave di IKU nomor 3 dan sudah ada mahasiswa ikut kegiatan Kampus Merdeka, itu langsung nanti direkognisi berapa SKS oleh PD Dikti. Kemudian itu nanti dari Spada Dikti itu nanti langsung masuk ke PD Dikti. Jadi Bapak Ibu nggak usah repot-repot. Ya, itu sudah bisa. Jadi kami juga bikin ISS sendiri, tapi ISS-nya segede alahim gambreng ya, gede banget gitu kan ya. Untuk 1 juta mahasiswa dan untuk 286.000 dosen. Supaya apa? Supaya kami bisa memfasilitasi kegiatan Bapak dan Ibu.
Terakhir adalah tata kelola. Kalau di perguruan tinggi negeri, ini kalau ada yang dari teman-teman dari negeri, adalah tata kelolanya adalah zona integritas WBK dan WBPM. Kalau Bapak Ibu berarti kan zona integritasnya kepada yayasan ya kalau dari PTS ya. Selama yayasannya oke ya udah selesai kan Bapak Ibu ya, karena Bapak Ibu tidak menggunakan uang negara kecuali yang mengikuti bantuan pemerintah ya, PKKM dan Kedaireka mengikuti aturan-aturan dalam APBN. Saya kira demikian Pak Toto, terima kasih banyak Bu Lulu. Saya mohon izin mungkin tinggal 10 menit lagi, setelah itu saya harus undur diri. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih Ibu atas penjelasannya yang sangat bermanfaat untuk kami. Ada satu yang raise hand, silakan dari Fakultas Kemaritiman. Silakan Pak Ratna, monggo. Silakan. Nah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak, cuma kelihatan rambutnya doang. Sudah ya, Bu. Nah, ini sudah. Oke, terima kasih. Di Kampus Merdeka, Pak. Siap, Bu. Oke, Bu, terima kasih. Kami dari Fakultas Kemaritiman, Ibu. Kebetulan kan di Universitas IPET ada fakultas yang di sini itu dulu asalnya dari akademi, Bu. Jadi kita vokasi sebetulnya. Jadi yang menggabung menjadi IPET. Nah, kemudian saya sendiri itu kan juga berasal dari industri, Bu. Sebetulnya awalnya dari industri saya. Nah, harapannya memang ke depannya, apalagi tahun ini dan kemarin kita juga ikut itu Bu, jadi kampus yang didampingi oleh PPNS Surabaya, Politeknik Perkapalan Negeri. Nah, itu kan kemarin diberi kesempatan dengan IDUKA juga, harapannya nanti ke depan itu kita ada ya seperti sabbatical yang di industri atau apa, harapannya itu nanti kan juga kita ibaratnya juga butuh biaya ini Bu. Kalau industri tidak memberikan kan berarti harapannya nanti ke depan juga dari Diknas itu atau Dikti ada biaya untuk di industri. Kemudian mungkin untuk yang kegiatan-kegiatan lain Ibu, mungkin untuk LPDP dan lain-lain biasanya kan memang untuk beasiswa itu dibatasi Bu. Kebetulan kalau saya sendiri itu sudah 45 tahun, jadi harapannya itu kalau yang saya lihat itu batasnya 40 Bu, jadi saya tidak pernah bisa ikut. Tuh, kemudian untuk yang Merdeka Belajar Bu, yang ingin saya tanyakan, kami itu kan dari vokasi. Nah, biasanya dari vokasi itu kan setiap semester itu ada mata kuliah bersyarat. Jadi untuk semester ini kan harus bisa ini dulu, harus bisa ini dulu lah. Kalau seandainya mahasiswa itu nanti pas semester misalnya ambil 1 semester saja, tidak usah banyak-banyak, itu keluar, itu kan berarti syaratnya bagaimana Ibu? Nanti langsung masuk semester 5 misalnya, itu kan dia belum menguasai yang 4 ini tadi. Nah, itu bagaimana yang saya tanyakan. Yang kedua, mohon izin untuk yang Kedaireka Bu, saya izin bertanya, Ji. Saya kemarin kan juga ikut yang di UGRIS itu Bu, waktu Ibu Dr. Paris juga mengisi. Oke, nah itu kan saya sudah mencoba daftar, terus industri saya coba daftar, tapi memang perlu bantuan Bu. Kalau IDUKA itu kita kalau Anda didampingi dari kita, mungkin kemarin malah salah daftar juga itu. Yang ingin saya tanyakan, itu kan harusnya kan dari industri IDUKA itu kan juga mendaftar sebagai industri, bukan dari insan dikti. Nah, itu malah kebalik kemarin. Nah, itu yang ingin saya tanyakan. Seandainya itu nanti sama-sama mengunggah, Bu. Itu kan kita bisa chatting di situ. Nah, kebetulan saya belum sampai di situ karena itu proses pendaftaran itu. Nah, itu waktu nanti itu kan setelah ada komunikasi, itu nanti kan ada proposal, Bu. Nah, itu proposal nanti itu mengajukannya kemana ya, Bu? Itu apakah di Kedaireka itu atau nanti setelah ada diberitahu dari Dikti, oh ya diterima baru kita bisa mengajukan. Itu saja mungkin Bu. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bu Lulu dan Prof. Monggo Ibu. Yang nomor 1 adalah Kementerian tahun ini menyediakan kerjasama dengan LPDP. Tetapi yang akan terpilih tentu saja tidak semua mahasiswa. Kalau mahasiswanya nggak belajar, masa sih Pak negara juga harus memberikan privilege, kan nggak bisa juga ya Pak ya. Jadi LPDP itu akan membuka untuk 100.000 orang yang akan ikut aktivitas Kampus Merdeka. Ya, jadi itu yang tadi saya siapkan ya disiapkan oleh Bapak Ibu karena dari 8 juta mahasiswa hanya akan difasilitasi sebanyak 100.000. Atau anyway dari 2 juta mahasiswa yang semester 5 ke atas ya. Palingan hanya dibiayai 100.000, tapi kan itu harus melakukan kegiatan-kegiatan sesuai dengan persyaratan-persyaratan LPDP. Tapi kan bukan berarti kita harus berkecil hati, ya ayo belajar sama-sama dong, gimana caranya bisa menembus persyaratan-persyaratan LPDP. Kalau nggak dicoba, bagaimana bisa tahu kita kurangnya di mana, begitu ya. Saya kira itu yang pertama Pak. Jadi
Kemudian kalau untuk yang politeknik, bagaimana yang meninggalkan prerequisite dari kompetensi yang harus dimiliki. Mudah aja sih Pak kalau menurut saya. Bapak pakai hybrid learning aja selesai kan. Jadi pada saat anaknya sedang melakukan kegiatan katakanlah kan berlayar, ya untuk pengetahuan yang prerequisite ya diberikan secara online. Begitu Pak. Sama Pak di mana-mana juga sama begitu ya Pak ya, pakai online. Kalau pasti Bapak bilang, Bu kalau online kan tidak hands on. Sekarang tuh semuanya juga tidak hands on Pak karena sedang pandemi kan. Ya udah, pokoknya pakai hybrid. Kalau Bapak Ibu punya kenalan dari Uni Eropa, sebetulnya di Uni Eropa kalaupun tidak tidak hands on, Bapak Ibu bisa melakukan berbagai macam proyek-proyek di bidang manufaktur yang menggunakan 3D ya. Kemudian bagaimana misalkan merangkai satu buah mesin kapal, ada berapa part, kemudian nanti mesin kapal itu dibukain satu-satu, diberantakin, kemudian mahasiswa itu diminta untuk menyusun mesin kapal. Mau dikasih kasus, kalau mesin kapalnya ABC, kamu kira-kira harus membuka bagian yang mana. Itu juga sama Pak, dilakukan dengan cara 3 dimensi. Malah menurut saya daripada hands-on, yang 3 dimensi itu jauh lebih praktis ya, dan lebih interaktif dibanding dengan kita kalau cuma berkata-kata juga, walaupun kita luring begitu. Jadi sebetulnya ini adalah creative thinking dan kreatif dosen yang diminta di dalam kegiatan-kegiatan ini. Tapi percayalah Pak, hybrid learning adalah jawaban dari apa yang Bapak sampaikan. Jadi kalau Bapak sudah tahu sebagai dosen bahwa prerequisite dari kompetensi ABC, kemudian untuk mencapai C itu harus ada prerequisite B, maka B-nya Bapak Ibu bisa dilakukan bersama-sama. Pada saat praktek C, Bapak Ibu berikan online adalah terkait dengan mata kuliah B atau capaian pembelajaran yang B. Kemudian untuk yang Kedaireka, betul Pak, Insan Dikti, Bapak Ibu menjadi inventor. Dia mengisinya di inventor terus-menerus. Kemudian Bapak Ibu dari Iduka jadi investor. Ngisi di semuanya yang investor ya di Duka. Kemudian nanti kedua-duanya sudah mengisi, Bapak Ibu bisa saling chatting. Kalau Idukanya ditanya nanti sama kami gitu kan ya. Kalau Bapak Ibu punya masalah apa? Misalkan saya tadi punya masalah di dalam kecepatan mesin kapal kami, katakanlah sudah tidak, atau mesin pengolahan kemaritiman kami sudah tidak produktif. Kemudian kami ingin melakukan berbagai macam modifikasi, minta dibantu oleh teman-teman dari IFET. Kemudian Bapak Ibu akan dibantu oleh Kedaireka dengan catatan yang harus melakukan penelitian untuk meningkatkan produktivitas mesin itu adalah dosen-dosen dari Fakultas Kemaritiman dari IFET gitu ya Pak ya, nggak boleh dari yang lain karena kan Bapak yang sudah udah ngobrolnya juga. Nah nanti kita akan memberikan uang kepada si industri untuk melakukan kegiatan, tapi uangnya nggak dikasihkan ke industrinya Pak, dikasihkannya ke IFET supaya apa? Supaya bisa dipertanggungjawabkan karena IFET adalah anak kandung kami. Jadi pasti bisa dilakukan pembelanjaan sesuai dengan regulasi-regulasi pemerintah. Kerjaannya apa ya? Kerjaannya adalah mencari solusi bagi permasalahan si Iduka tadi. Ya selama ini kan kita nggak pernah tuh Pak. Industri kemana punya persoalan dia bikin sendiri, cari sendiri, uang sendiri. Nah sekarang enggak. Kita yang bantuin, Bapak Ibu yang bantuin. Kemudian Iduka nggak usah nyari uang, kita kasihkan uangnya. Jadi bayar Bapak Ibu itu bukan pakai uangnya Iduka, tapi pakai uang punya kementerian yang kita titipkan kepada IFET. Gitu ya Pak ya. Jadi konsepnya itu agak berbeda. Tapi kan Bapak mencari solusi yang lebih cepat, jadi memotong birokrasi. Kalau dulu Bapak mau kerjasama sama Iduka harus ke tempat saya, tanda tangan. Sekarang nggak perlu Pak. Bapak chatting di situ, sama-sama udah ketahuan. Iya, saya punya masalah ABCDE. Kata Bapak di kemaritiman, saya bisa menyelesaikan masalahnya adalah DE. Ya udah, kalau DE perlu uang berapa? Sana udah setuju cari solusi DE, perlu uangnya 1 miliar. Ya udah, nanti kita kasihkan ke Bapak Ibu bikin proposal, punya masalah saya ABCDE, kemudian sudah sama IFET diskusi, kami akan mencari solusi untuk D dan E, uangnya perlu 1 miliar. Idukanya mau ngeluarin uang juga selama 1 miliar, maka uang akan menjadi 2 miliar dengan harapan apa? Pekerjaan itu betul-betul menjadi solusi dari masalah yang ada di Iduka. Bapak sebagai inovatornya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Bu, bagaimana proposalnya? Kalau Bapak Ibu udah ngobrol, chatting,
kemudian nanti Bapak menyatakan sudah oke akan memberikan solusi buat D dan E. Karena kami punya anak Bapak di IFED gitu ya. Kami nanti tanya, Bapak nih uangnya dari kami, SDM-nya dari kami. Nanti Bapak mau ngasih apa buat anak kami? Misalkan kami mau memberikan tempat magang 100 orang bagi mahasiswa di IFED. Boleh? Itu yang diharapkan. Jadi nanti industri itu kalau mau dibantuin sama kita, dia bantuin apa buat anak saya? Karena kan buat sahabat saya, bapak-bapak dari Fakultas Kemaritiman sudah dibantuin, tapi anak saya mau diapain, mahasiswa saya, gitu kan? Karena bapak kan sudah dibantu sama SDM, dibantu sama uang, masa nggak mau dolongin anak saya, ya kan? Yang anak akademis Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, dia bilang, saya mau menerima magang, berapa orang? 100 orang, atau saya mau menerima atau mau memberikan gratis dosen Iduka kami mengajar di IFED misalkan 1 minggu selama satu semester berturut-turut selama misalkan 3 jam per 2 minggu misalkan begitu ya. Nah itu juga sama kan, harus ada yang berhubungan dengan 8 IKU. Jadi dia si Iduka tuh harus ditanya, kamu mau bantuin dari 8 IKU itu yang mana? Karena kami sudah ngasih dosen memecahkan masalah kamu dan kami sudah ngasih uang untuk menjadi fasilitasi dari pemecahan masalah di Iduka. Itu ya Pak ya. Proposalnya dibuat setelah Bapak Ibu diskusi. Nanti proposalnya bareng-bareng. Nanti ketahuan kan, oh ya 1 miliar untuk yang dari katakanlah dari Iduka itu digunakan untuk memecahkan masalah ABC. 1 miliar dari kita dipakai masalah adalah DE. Jadi uangnya di 2 miliar, semua permasalahan di Iduka terselesaikan dengan cara apa? Bapak dari Dekan Fakultas Kemaritiman melakukan kerjasama dengan teman-teman di Iduka ya. Jadi Iduka juga makin lama kan makin bagus ekonominya, kemudian dia akan membantu apa? Membantu bangsa Indonesia juga keluar dari trap COVID-19. Gitu ya Pak. Mudah-mudahan take and give-nya kelihatan. Jadi kita mau ngeluarin uang, tapi Iduka harus janji mau bantuin apa dari 8 IKU. Itu harus tertulis Pak. Tertulisnya di mana? Di chatting Iduka. Gitu nggak Pak? Baik, Bapak Ibu. Ya, sami-sami selamat mencoba kembali ya Pak ya. Bareng-bareng Pak, enaknya tuh udah diskusi gitu bareng misi. Ya, Ibu Paris, terima kasih Pak Ratna memang sekarang menjadi tim task force khusus untuk proposal matching fund daring. Jadi beliau ingin mendengarkan penjelasan langsung dari Ibu. Terima kasih Bu Paris. Alhamdulillah atas materi-materinya yang sangat bermanfaat dan kami akan menata SDM kami khususnya untuk para dosen untuk bergerak secepatnya untuk mengadakan perubahan-perubahan. Sedikit yang bisa saya simpulkan dari apa yang sudah panjang lebar dijelaskan oleh Bu Paris kepada kita bahwa kurikulum perguruan tinggi mencerminkan spirit, kesungguhan, dan tanggung jawab para dosen untuk menyajikan pembelajaran secara profesional untuk melahirkan lulusan yang bermutu serta mampu mengatasi tantangan terkini. Terima kasih Bu Paris atas waktunya. Mohon maaf dari kami apabila ada kekurangan dalam komunikasi, dalam penyambutan, dan lain sebagainya. Semoga sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon kiranya nanti kami berkenan, Ibu berkenan untuk misalnya kami konsultasi atau chat. Mohon kiranya Ibu berkenan. Kami repoti lagi, Bu. Baik, terima kasih banyak Pak Prof. Rus, Pak Bu Lulu, Pak Lukman. Saya yakin kalau di Jawa Tengah itu sangat proaktif lah ya. Jadi saya sangat percaya dan saya yakin betul kalau Bapak Ibu dari PTS Jawa Tengah begitu bicara sama Pak Lukman tuh sudah 1x24 jam pasti akan memberikan informasi sama kita dan kita juga sama akan memberikan layanan yang terbaik buat Bapak dan Ibu di Jawa Tengah. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Saya pamit. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat melanjutkan aktivitas, Bu. Baik, terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa. Pak Lukman, terima kasih. Terima kasih Bu Paris. Sampai ketemu lagi Bu. Terima kasih. Bu Orflus. Bu Lulu, saya juga izin pamit ya Bu Lulu. Bapak Toto. Pak Lukman ikut pamit juga. Ya. Saya juga ya. Terima kasih. Aduh, pada pamit semuanya nih. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Lukman sudah berkenan join bersama kami. Iya. Terima kasih Pak Toto ya. Pak Toto juga terima kasih Pak Toto. Aduh, terharu rasanya. Sukses Ibu. Selamat dan sukses untuk Pak Rektor.
Terima kasih Bu. Atas terselenggaranya kegiatan siang ini, selamat untuk para dosen kita yang antusias mengikuti dari awal sampai akhir. Insya Allah banyak hal-hal baru yang kita dapatkan pada momen kali ini, terutama 5T dari Pak Menteri untuk kita laksanakan bersama-sama, yaitu communication, critical thinking, collaboration, creative thinking, dan juga confidence. Dan yang terakhir kita harus mulai dari sekarang setelah ini ya, confidence untuk mengadakan inovasi-inovasi, terutama 8 indikator kinerja utama dan 8 aktivitas merdeka belajar. Jadi ini dikembalikan kepada perguruan tinggi masing-masing. Kita sudah memiliki bekal yang sangat penting dari Paris, terutama yang pertama adalah para pendidik harus menjadi agen perubahan terlebih dahulu. Dan siap nanti untuk Bapak Ibu dosen mendukung tim task force pada setiap indikator kinerja utama yang ada 8 itu dan 8 kegiatan merdeka belajar. Pak Ratna sepertinya sudah tidak sabar ya untuk menyusun menuju 100% proposal matching fund. Ya. Mungkin untuk closing statement kami mohon kepada Prof. Ros ya sekitar 3 menit Prof untuk memberikan motivasi kepada kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu WR, Pak serta Bapak Ibu pejabat struktural, baik para dekan maupun para kaprodi dan semuanya. Alhamdulillah hari ini kita mendapatkan bimbingan dan pencerahan dari Ibu Ses Dirjen yang sangat bagus untuk pencapaian 8 indeks kinerja utama bagi perguruan tinggi dan akan segera kita realisasikan di Unisfed ini. Terima kasih kepada Bapak semua yang sudah merintis perjalanan ini. Insya Allah kita bisa berada pada perjalanan yang tepat sesuai dengan harapan dari Kemendikbud melalui Dirjen Dikti yang ternyata luar biasa bantuan ataupun sumbangan yang dapat diberikan kepada PTS termasuk kepada Unisfed. Ibu Bapak, saya kira terima kasih atas semuanya. Mudah-mudahan terus berlanjut Ibu WR1 perkembangan dan kemajuan Unisfed pada masa-masa yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua lulus. Oh ya, masih saya mute. Terima kasih kepada Bapak Ibu dosen, pejabat struktural ya, dan juga mitra kerja sama Unisfed yang bergabung pada siang hari ini. Saya mohon maaf apabila dalam menyampaikan ataupun apabila dalam mendampingi ada kekurangan. Selebihnya saya serahkan kepada Master of Ceremony untuk menutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Demikian serangkaian acara pengarahan Kampus Merdeka pada hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menyebutkan maupun memandu acara. Kami akhiri acara hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.